Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Azwa dari MI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mereview dan menjelaskan dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Yang pertama itu adalah komputer network, yaitu berfungsi adalah untuk mempermudah kita untuk men-sharing informasinya. Contoh, jika kita memiliki laptop, komputer, printer, ada flash disk juga, dan HP itu untuk main game, itu akan terhubung ke router yang menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan wireless. Maka semuanya membentuk suatu jaringan komputer dan bisa saling bertukar informasi. Jika kita memiliki 6 komputer, maka kita harus mempunyai 6 printer juga untuk menghasilkan jaringan komputer. Bisa menghasilkan jaringan komputer dengan cara ini termasuk tidak efisien karena terlalu banyak mengeluarkan biaya. Sekarang kita hanya perlu menggunakan satu komputer dan satu WiFi saja dan kita hubungkan ke router. Jadi jika komputer ingin nge-print hanya perlu lewat jaringan komputer. Kelebihan jaringan tersebut yaitu ada di kelebihan jaringan komputer. Sharing data. Sebelum ada jaringan komputer, kita bisa menggunakan flash disk. Dengan cara ini kurang efisien karena harus menggunakan flash disk ke laptop, karena jika menggunakan jaringan komputer, maka kita bisa meng-share komputer melalui jaringan komputer. Asalkan komputer terhubung ke jaringan komputer yang sama. Yang kedua yaitu adalah jaringan komputer. Jaringan komputer yang paling sederhana, hubungan antara dua saling terkait satu informasi di mana antara dua PC disambungkan dengan kabel UTP, masing-masing ujungnya ada namanya RJ45. Jika sudah dari masing-masing LAN port, maka sudah menghasilkan jaringan komputer. Dan yang ketiga yaitu adalah IP address. Apa sih itu IP address? IP address itu ibaratnya kayak nama suatu dari komputer tersebut di bawah dari suatu komputer. Ini memerlukan kayak komunikasi komputer lainnya dari satu ke satu lainnya. IP address itu sebuah nama agar satu jaringan bisa saling komunikasi satu sama lain. Packet tracer adalah suatu aplikasi simulator untuk jaringan komputer. Dan yang selanjutnya yaitu ada cara untuk mendownload Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini adalah simulator yang bisa kita manfaatkan simulasinya kan jaringan komputer. Kita bisa install Cisco Packet Tracer di Ubuntu 24. Ya, langkah-langkahnya yaitu ada satu, download dulu installernya di website resmi Cisco Net ACAD. Di sini ada tertera link, yaitu kita login, kita daftar akun dulu. Download versi Cisco Packet Tracer Linux yaitu 64 bit. Yang kedua yaitu install dependencies jika belum ada ya. Yang selanjutnya yaitu buka terminal. Jalankan perintah sesuai dengan dari installernya dependensinya yang dibutuhkan, yaitu ada seperti sudo apt update. Kita yaitu ada sudo apt install yli xcb strip Cinerama nolib glu1 strip mesa. Yang ketiga yaitu ada selanjutnya yaitu install Cisco Packet Tracer. Masuk ke folder tempat file download berada, misalnya di download ya, kita naruhnya. Selanjutnya yaitu ada kayak CD download, dan selanjutnya ada sudo dpkg ip packet tracer. Kalau misalnya error dependensiesnya, jalankan sudo apt fix broken install. Dan selanjutnya sudo dpkg packet tracer bep. Yang keempat yaitu tambahin ke path biar bisa jalan dari terminalnya. Dan biar gampang dibuka dari terminalnya, yaitu kita bisa klik sudo ln -sf /opt/pt/bin/packet tracer/user kita yaitu /bin/packet tracer. Dan kelima, jalankan Cisco Packet Tracer.
buka lewat terminal paket tracer, atau juga kalian bisa buka lewat aplikasi di menu. Dan yang selanjutnya yaitu ada buat jaringan sederhana di Cisco paket tracer. Ini ikutin ya by stepnya. Di sini kita bakal bikin jaringan sederhana yang terdiri dari dua PC, satu switch, satu router, dan selanjutnya yaitu kabel jaringan strike dan cross. Langkah-langkahnya yaitu ada: satu, kita bisa buka Cisco pakai tracer dan jalankan lewat terminal. Yang kedua, tambahin perangkat di bawah bagian kiri itu sepertinya kayak ada device type. Pilih yang end device, tarik dan klik kanan, tarik PC 0 dan PC 1 ke area kerja. Yang selanjutnya itu pilih switches dan tarik ke switch. Selanjutnya yaitu pilih router dan tarik ke router min 0. Yang ketiga yaitu sambungkan kabel. Gunakan alat kabel di pojok kiri bawah. Di situ ada kayak PC ke switch, ke stretch dan through, yaitu ada copper, strike dan through. Selanjutnya ada switch ke router, yaitu adalah strike dan through. Dan selanjutnya ada PC ke PC kalau tanpa switch ya. Jadi kalau tidak ada switch ya nggak apa-apa. Yang keempat yaitu ada atur IP address. Kita bisa klik perangkatnya ke desktop, habis itu kita konfigurasi IP kita. Yang pertama itu ada PC 0. PC yang pertama ini misalnya IP addressnya itu ada 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Yang PC yang kedua itu IP addressnya ada 192.168.1.2. Subnet masknya yaitu ada 255.255.255.0. Yang kelima yaitu kita bisa konfigurasi router. Selanjutnya klik router, klik CLI, klik masukkan perintah ini. Seperti kayak enable, konfigurasi terminal, interface, gigabit internet 0/0, dan masukkan IP address 192 IP yang tadi 192.168.255.255, dan 255.0, yaitu kita klik shutdown dan end dan write. Yang 6 yaitu teks koneksi. Selanjutnya ada teks koneksi yaitu klik PC yang 0 tadi, klik command prompt, cek koneksi yang ke PC 1 tadi, klik kita pingkan menggunakan IP tadi 192.168.1.2. Kalau misalnya reply from-nya muncul, berarti jaringannya udah berhasil. Kalau tidak, berarti gagal. Kalau pingnya gagal, cek kabel atau pastiin perangkatnya sudah diaktifkan atau belum. Kalau belum, mari diaktifkan terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.